Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RHP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel yang informatif dan manfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti kita ketahui, Bapak Wali Kota Bandung pada tanggal 10 Desember tahun 2021 meninggal dunia. Dengan meninggalnya Mang Oded ini, kita atau warga Kota Bandung banyak yang bertanya-tanya, bagaimana, siapa yang menduduki jabatan Wali Kota Bandung selanjutnya? Kalau seandainya Kang Yana Mulyana ditetapkan sebagai pengganti Mang Oded karena meninggal, yang saat ini sudah ditunjuk sebagai PLT Kota Bandung, PLT Wali Kota Bandung, kemudian nantinya akan jadi Wali Kota definitif. Nah, siapa pengganti Wakil Wali Kota Bandung dan bagaimana mekanisme proses pemilihannya atau pengangkatan Wakil Wali Kota Bandung tersebut? Banyak masyarakat di Kota Bandung ataupun di Jawa Barat atau bahkan di seluruh Indonesia yang bertanya-tanya atau yang belum tahu. Untuk warga Kota Bandung sendiri, ada masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana proses pemilihannya, mekanismenya itu seperti apa. Bukan hanya parpol atau anggota kader parpol saja yang ingin tahu, tapi masyarakat biasa pun ingin tahu gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita bahas, kita kupas tentang mekanisme pemilihan atau penggantian Wakil Wali Kota Bandung. Kita bahas, kita kupas tuntas dalam konten berikut ini. Nah, dengan kekosongan Wali Kota Bandung ini, maka Wakil Wali Kota Bandung Kang Yana Mulyana ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan juga surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Nomor 39 HM.07 Pemerintah Jawa Barat tanggal 10 Desember tahun 2021. Nah, periode kepemimpinan almarhum Mang Oded dan Kang Yana ini yang menyisakan tersisa yang akan berakhir tahun 2023 nanti, dengan ditunjuknya Kang Yana sebagai PLT atau pelaksana tugas Wali Kota Bandung, bahkan yang nantinya akan menjadi Wali Kota definitif, dengan demikian kursi Wakil Wali Kota Bandung menjadi kosong. Maka dari itu, untuk memaksimalkan kinerja di pemerintahan daerah, Wali Kota harus didampingi oleh Wakil Wali Kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, mekanisme pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, mekanismenya pemberhentian kepala daerah dan wakil wali kota ini atau yang karena meninggal atau yang berhalangan tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Bupati dan atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Nah, untuk Wali Kota Bandung ini, pada beberapa saat yang lalu DPRD Kota Bandung sudah melaksanakan paripurna dan sudah memberhentikan almarhum Mang Oded dikarenakan meninggal. Nah, kemudian dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, Presiden memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur atau atas usul menteri serta menteri memberhentikan bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, kemudian dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan atau wakil bupati dan atau wali kota atau wakil wali kota, menteri memberhentikan bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota. Nah, jika wakil kepala daerah yang berhenti
atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengisian jabatan wakil kepala daerah, mekanisme pergantian kepala daerah yang meninggal dunia atau berhalangan tetap apabila kepala daerah dalam ini gubernur, bupati atau wali kota berhenti karena meninggal dunia, diberhentikan karena berhalangan tetap, atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dilakukan pergantian jabatan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. Nah, dalam hal pengisian jabatan gubernur belum dilakukan, wakil gubernur melaksanakan tugas. Atau dalam hal ini, pengisian jabatan wali kota belum dilakukan, wakil wali kota menjalankan tugas sehari-hari. Nah, dengan bupati dan wali kota dalam hal pengisian jabatan bupati, wali kota belum dilakukan, wakil bupati atau wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, bupati atau wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati atau wakil wali kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. Nah, mari kita kaji proses pergantian jabatan wakil wali kota Bandung yang saat ini kosong. Nah, dengan meninggalnya Bapak Oded M. Daniel atau Mang Oded, maka Kang Yana sebagai wakil wali kota Bandung ditunjuk oleh gubernur dan nantinya ini akan menjadi wali kota definitif sehingga wakil wali kota Bandung menjadi kosong. Nah, peristiwa pengisian wakil kepala daerah, wakil wali kota Bandung serta sama persisnya ketika wakil gubernur Salahuddin Sandiaga Uno meninggalkan atau tidak melanjutkan masa tugasnya karena ia ditunjuk oleh ketua pimpinan parpol untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden di ajang Pilpres tahun 2019 yang lalu. Nah, dengan kosongnya kursi wakil gubernur, maka dari itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, gubernur harus didampingi oleh wakil gubernur guna untuk memaksimalkan kinerjanya. Nah, tepat pertengahan tahun 2010, Ahmad Riza Patria ditetapkan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta oleh DPRD. Penetapan itu dilakukan setelah anggota DPRD DKI melakukan pemilihan wakil gubernur DKI dalam rapat paripurna tersebut. Dengan ini, Riza memenangi pemilihan dengan perolehan 81 suara. Prosedur pemilihan wakil wali kota pun, dalam hal ini wakil wali kota Bandung pun, sama halnya dengan pemilihan wakil gubernur DKI. Nah, dapat dilihat dari aturan tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang yang mana tercantum dalam pasal 173 ayat 1 yang mana berisi pasal 173 ayat 1 ini berisi dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota berhenti karena meninggal dunia, kemudian permintaan sendiri atau diberhentikan, maka wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota. Aturan selanjutnya pasal 174 ayat 1 mengenai proses pemilihan baik gubernur beserta wakilnya, bupati sampai wali kota beserta wakilnya. Kemudian dalam pasal 174 ayat 1, dalam hal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat 1, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota. Kemudian dalam pasal 174 ayat 2 dijelaskan, partai politik
atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih. Nah, untuk wakil wali kota Bandung ini, karena Mang Oded dan Kang Yana ini diusung oleh PKS dan Gerindra, maka kedua partai inilah yang nanti yang berhak memilih, yang mengusulkan siapa wakil wali kota yang calon wakil wali kota yang akan menggantikan Mang Oded. Jadi karena PKS dan Gerindra, yaitu partai yang mengusung Mang Oded dan Kang Yana, yang memenangkan Pilkada Bandung pada tahun 2019 ini, maka kedua partai inilah nanti yang akan mengusulkan kepada DPRD untuk pemilihan wakil wali kota Bandung. Nama-namanya tentunya akan diusulkan oleh PKS dan Gerindra. Nah, kemudian dalam pasal 174 ayat 3, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat dilakukan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, maka partai politik atau gabungan parpol politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% dari jumlah kursi. Nah, pada momen pemilihan wali kota ini, pemilihan wakil wali kota ini, karena di DPRD Kota Bandung saat ini PKS dan Gerindra memiliki kursi, maka tetap ini diusulkan oleh PKS dan Gerindra sebagai pemenang pilkada pada saat itu. Nah, kemudian di dalam pasal 174 ayat 4, dalam hal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat 1, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20%. Nah, untuk untuk wakil wali kota Bandung ini, karena keduanya Mang Oded dan Kang Yana ini bukan dari parpol independen, ya, maka sudah jelas ini sudah ditentukan oleh aturan undang-undang bahwa PKS dan Gerindra lah yang harus mengusulkan. Gitu, ya. Kemudian di dalam pasal 174 ayat 5, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 berdasarkan perolehan suara terbanyak. Dalam pasal 174 ayat 6 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan hasil pemilihan kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, dan kepada Menteri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kemudian diatur dalam pasal 174 ayat 7 disebutkan bahwa dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 bulan, Presiden menetapkan pejabat Gubernur dan Menteri menetapkan pejabat Bupati dan Wali Kota. Nah, untuk kasus wali kota dan wakil wali kota Bandung ini, masa jabatannya tersisa sekitar 2 tahun, berarti 24 bulan. Jadi sudah melebihi sebagaimana masih dalam pasal 174 ayat 2 ini. Jadi ini harus dilakukan pemilihan. Pasal 174 ayat 7 maksud saya. Nah, ini berarti sudah melebihi apa yang batas disebutkan dalam pasal 174 ayat 7 ini, sehingga harus dilakukan pemilihan. Nah, kemudian dalam pasal 174 ayat 8 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, dapat dilihat dari aturan tersebut bahwa atas meninggalnya Wali Kota Bandung, yakni Bapak Oded M. Daniel, lalu digantikan oleh wakil ketuanya, wali kotanya, dan sudah resmi menduduki kursi wali kota, yaitu Kang Haji Yana Mulyana. Dengan ini ada kekosongan kekuasaan di kursi
wakil wali kota Bandung. Maka dari itu proses pemilihan melalui rapat paripurna DPRD Kota Bandung dan pemilihan calon wakil wali kota ini dipilih oleh anggota DPRD Kota Bandung. Selanjutnya dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Kota Bandung mengenai calon pengganti wakil wali kota Bandung. Nah, partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi, dalam hal ini PKS dan Gerindra, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung mengusulkan 2 pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung untuk dipilih. Nah, melihat pada tahun lalu, tepatnya tahun 2019, wakil rakyat resmi dilantik berasal dari 9 partai politik peserta pemilu yang menempatkan kadernya duduk di kursi Dewan DPRD Kota Bandung, terdiri dari PKS yang memiliki 13 kursi, kemudian disusul oleh Partai Gerindra dengan 8 kursi, PDIP dengan 7 kursi, Golkar dengan 6 kursi, Nasdem dan Demokrat masing-masing 5 kursi, kemudian PSI 3 kursi, PKB 2 kursi, dan P3 1 kursi. Besar kemungkinan untuk calon pengisi yang mengisi jabatan wakil wali kota tersebut adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut adalah dari partai PKS atau dari partai Gerindra. Karena di tahun 2019 partai PKS memperoleh banyak kursi lalu disusul oleh Gerindra, namun karena Kang Yana Mulyana yang semula wakil wali kota dan berasal dari partai Gerindra, maka otomatis pengganti Kang Yana sebagai wakil wali kota adalah kemungkinan besar dari PKS. Nah, dan menurut informasi dari berbagai media massa yang berada di Bandung dan Jawa Barat, sudah muncul nama-nama calon pengganti wakil wali kota Bandung. Adapun 4 nama calon wakil wali kota Bandung yang dipilih PKS Kota Bandung adalah yang sudah muncul di media massa, yaitu Ketua DPRD Kota Bandung, yaitu Kang Teddy Rusmawan, yang saat ini digadang-gadang untuk dicalonkan jadi wakil wali kota Bandung. Nah, selain itu juga Ketua DPD PKS Kota Bandung, yaitu Kang Hairullah, juga menjadi calon wakil wali kota Bandung yang dimunculkan oleh DPD PKS Kota Bandung. Nah, selain dua nama tersebut, muncul lagi yaitu anggota DPR RI daerah pemilihan Kota Bandung, yaitu Ibu Ledia Hanifah, yang saat ini menjadi anggota DPR RI, itu juga muncul sebagai nominasi calon pengganti wakil wali kota Bandung. Dan tidak lupa, tidak ketinggalan pula Ibu Siti Muntamah, yaitu istri almarhum Mang Oded, juga digadang-gadang akan dinominasikan menjadi calon wakil wali kota Bandung. Nah, proses pengusulan calon pengganti cukup memakan waktu yang lama, sama halnya dengan pengisian Wagub di Jakarta. Ahmad Riza, partai Ahmad Riza Patria, yang saat itu kursi wakil gubernur DKI mengalami kekosongan. Nah, wakil gubernur pada saat itu memakan waktu lebih dari 5 bulan, bukan karena prosesnya yang lama, akan tetapi lobby-lobby antar partai yang memakan waktu itu sendiri. Maka dari itu pengisian wakil wali kota Bandung harus disegerakan karena waktu kepemimpinannya tinggal 2 tahun lagi, karena untuk memaksimalkan program kerja yang masih tersisa harus terlaksana dan permasalahan yang ada harus segera diselesaikan. Siapapun nanti yang terpilih jadi wakil wali kota Bandung, semoga bisa bekerja dan berkarya yang terbaik untuk masyarakat Kota Bandung. Demikianlah konten kita kali ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk masyarakat Kota Bandung yang saat ini banyak bertanya bagaimana ini, siapa pengganti wakil wali kota Bandung dan bagaimana prosesnya, dan masyarakat Kota Bandung pun perlu tahu mekanismenya, sehingga dengan adanya konten ini semoga bisa bermanfaat khususnya bagi warga Kota Bandung dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian, sampai jumpa lagi pada konten berikutnya, tentunya konten-konten bermanfaat untuk Anda. Apabila ada hal yang kurang dipahami atau ada hal yang ingin tanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar berikut ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.